Keluarlah saya buat ngecek. Pas saya nengok, astagfirullahaladzim, gemeter kaki saya bang. Udah lemas itu, pokoknya saya udah kejadian udah duduk bang, nggak berdiri lagi karena emang lemas. Saya sambil nunjuk-nunjuk bang ke atas pohon kelapa. Ya udah akhirnya ditemenin sama teman. Tapi malam itu saya nggak bisa tidur bang. Hawa panas lagi, lagi banyak gangguan. Bahkan teman saya yang ikut tidur di kamar saya, dia ngerasain juga. Ada yang lempar lah, kayak di atas genteng tuh. Di atas genteng kayak ada yang naburin batu, pasir, gitu. Tembok bilik kayu kayak ada yang mainin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badri Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sobat menghadirkan salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Bang Sofyan. Dan Bang Sofyan di tahun sekian pernah nih pesantren di daerah Serang, Provinsi Banten. Nah, saat nyantren Bang Sofyan ini sempet nih mengalami kejadian horor. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Bang Sofyan? Kisah pengalamannya nih Bang. Sebelumnya perkenalkan saya Sofyan ya. Oke, salam kenal Bang Sofyan. Sebelumnya saya biasa dipanggil Jendol sih kalau di tongkrongan. Oke, nama lapangan Jendol. Nama panggilan saya Jendol gitu. Berarti saya manggilnya Sofyan atau Jendol nih? Terserah abang aja gimana. Bang Sofyan aja lah ya. Oke, baik. Gimana nih? Awal mula cerita ini kita flashback ke beberapa tahun lalu ya. Oke. Ini kejadian di tahun 2015 setelah saya lulus sekolah dulu. Dulu tuh orang tua bingung mau nyuruh saya lanjut sekolah atau mondok. Iya. Karena memang keluarga saya tuh berlatar belakang agamanya lumayan kuat gitu, agamis lah. Gitu. Iya. Jadi karena emang jujur aja pada waktu itu kan emang lagi zamannya ini ya trek-trekan balap liar, saya sering nonton jadi nakal lah kata orang tua. Akhirnya saya diputuskan sama orang tua buat mondok. Ini nonton apa main juga nih? Main, nonton juga. Iya. Gitu. Jadi saya tuh mondok di daerah Serang Bang, Banten, Provinsi Banten, di daerah Serang. Kenapa saya diarahin ke Serang? Karena memang kebetulan kakak saya juga mondok di sana. Akhirnya saya juga dikesanain biar ada yang ngebimbing lah intinya gitu kan. Hari Minggu berangkatlah satu keluarga nganter saya ke Serang. Ya dalam perjalanan biasa aja, udah beberapa jam kemudian saya sampai ke Serang. Kampung tempat saya mondok tuh adanya di tengah-tengah sawah. Jauh lah intinya perkampungannya. Perkiraan dari tengah kampung, mau ke kampung nih, mau ke tempat saya mondok, ke pinggir jalan gitu, ke pinggir jalan raya. Itu kurang lebih 1 kilo jauhnya. Pelosok berarti ya? Pelosok banget. Iya. Terus jalannya juga jelek Bang, jelek, masih bebatuan dulu. Mungkin sekarang udah bagus ya, dulu jelek banget Bang. Dan sebelum masuk ke kampung itu, kita disuguhi Bang sama, kalau kata orang Sunda, pohon kirai Bang. Jadi pohon kirai itu yang bikin kesan seremnya tuh pas mau masuk ke kampung itu, pohon kirai ngebentuk kayak gapura Bang. Kayak gapura. Jadi mau masuk ke kampung itu kayak gapura. Emang di situ tempat seremnya Bang. Iya. Jadi sebelum masuk ke situ tuh emang wah kelihatannya serem banget. Setelah itu saya sampai pondok nih Bang. Disambut sama kakak saya. Akhirnya diantar ke rumah Pak Kiai untuk mendaftarkan saya lah intinya. Menitipkan saya orang tua tuh. Nah itu waktu itu pesantrennya, ini pesantren modern atau salapi Bang? Nah kebetulan pesantrennya salapi Bang. Salapi. Salapi. Jadi pesantren salapi itu kayak
pesantren panggung gitu bang. Oh iya. Masih kayu, bilik gitu bang. Oke. Bukan Dan santrinya pesantren berapa modern. orang waktu itu bang yang laki? Belum banyak sih. Emang pesantrennya laki semua bang. Oh nggak ada Khusus, ceweknya? Iya nggak ada. Oh berapa orang Jadi kira-kira khusus. waktu itu? Kurang lebih 20-30 orang. Oh berarti masih Iya. terbilang dikit lah ya? Ya dikit lah, Baik-baik. nggak terlalu banyak. Iya akhirnya saya nyantren nih bang. Setelah orang tua saya pulang udah saya nyantren. Saya menjalani hidup baru sebagai santri bang di situ. Menjalani kehidupan kayak santri biasa, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Nah momen tepatnya nih saya mengalami kejadian horor ini setelah saya di situ 1 bulan kurang lebih ya. Jadi waktu itu bang setelah ngaji sore, kan biasanya ngaji sore itu ba'da asar bang. Ba'da asar perkiraan dari jam 3:30 sampai jam 5. Nah kebetulan air di pondok tuh habis. Oke. Air di Kobong tuh habis, air isi ulang karena pondok saya nggak biasa minum air rebus ya, soalnya di sana airnya payau. Jadi harus minum air isi ulang. Iya ya. Akhirnya santri senior, karena di sana saya santri paling junior ya, paling muda dan paling junior. Akhirnya saya disuruh lah sama santri senior, Dol gitu kan, beli air beli air sono ke kampung sebelah. Nah karena emang pelosok banget bang, bahkan beli air isi ulang pun nggak ada di kampung itu, harus keluar kampung itu Iya ya. ke kampung sebelah. Pergilah saya karena disuruh sama santri senior. Oke berangkat naik motor Pentaris Kobong, berangkat saya. Waktu sore menjelang maghrib udah jalan ya biasa aja, sampailah ke tempat isi ulang, udah isi kayak biasanya. Balik lagi lah saya, lewatin jalan yang tadi lagi ya, lewat pohon kirai itu bang. Oh iya. Udah saya arah pulang kan, ngelewatin jalan yang tadi tuh. Posisi kan sore menjelang maghrib, pokoknya menjelang maghrib banyak yang ngaji lah intinya. Oh iya. Kayak yang ngaji mau, biasanya kan kalau mau maghrib kan ngaji ya bang ya. Iya, masjid tuh ya. Ngelewatin pohon kirai itu jarak entah 100 atau 50 meter dari kejauhan, saya lihat perempuan bang sama anak kecil lagi ngembala kambing. Dari jauh, wih ada cewek tuh kata saya kan, udah mati. Udah saya biasa aja jalan, ternyata si cewek itu nyapa saya. Oke. Nyapa, tapi pakai bahasa Jawa bang nyapanya. Karena di sana kan bahasanya Jawa ya, Jawa Serang. Oh Jawa Serang? Iya, Bukan Jawa Sunda? Serang. Enggak, Jawa di daerah sana tuh. Oh Jawa. Jawa Serang. Iya ya. Akhirnya saya dicapa, mungkin saya translatein aja ya ke bahasa Indonesia. Nanyalah dia, karena memang di sana tuh biasanya cowok dipanggilnya akang ya, kakang. Kakang. Disapalah saya sama si cewek itu. Kang, habis dari mana? Iya teh, habis beli air nih, isi ulang ke kampung sebelah. Oh iya, orang baru ya di sini, kata dia bilang gitu. Nah gitu, iya teh, orang baru saya mondok di Pak Kiai Anu katanya. Saya nggak nyebutin nama Pak Kiainya ya. Iya ya. Di Pak Kiai Anu. Oh di situ katanya. Saya juga masih saudara. Nah dia bilang begitu bang. Nggak lama dia ini bang, nyuruh mampir, ngajak mampir ceritanya. Kang ngopi dulu ke rumah, mampir. Oh iya teh, makasih. Besok lagi aja kata saya. Besok lagi aja, mau maghrib soalnya. Nggak enak takut dicariin. Nah memang bang, saya lupa ngejelasin ya tadi ya. Apa? Jadi setelah 100 meter setelah masuk dari pohon-pohon itu, ada sekolahan kecil bang di situ, sekolah MTS. Oh MTS. MTS. Ya. SMP ya kalau MTS ya. SMP. Dia tuh nunjuk ke belakang sekolahan itu, ada rumah, emang benar dulu tuh ada rumah. Iya, Nah dia ngakuin itu rumah dia. Mampir dulu no, rumah saya kata dia. Ngopi, saya tolak dong karena emang mau maghrib juga kan, tahu saya dicariin menjelang maghrib juga kan. Ya udahlah, singkat cerita saya jalan lagi sampai ke Kobong udah. Jalan ke Kobong ya biasa aja, ngelakuin kegiatan santri kayak biasanya lagi ngaji. Cuma saya kepikiran kok ada ya cewek cantik banget kayak gitu di kampung ini. Saya bilang begitu. Umur berapa kira-kira waktu itu ceweknya? Mungkin kalau dilihat dari, saya nggak tahu ya, mungkin Dari pas kalau dilihat mukanya? dari muka lebih dewasa dari saya, 20-25. Oh segituan. Makanya lebih tua dari saya lah intinya, dewasa ya lebih dewasa. Nah saya kepikiran bang, kepikiran kok ada ya cewek cantik banget udah tuh. Terus keinget aja tawaran dia mampir ngopi, kenapa tadi gua nggak mampir gitu kan. Wah cantik banget nih, udahlah biasa, udahlah kelupain tuh, lupa. Udah lanjut ngaji. Tidurlah, udah waktunya istirahat tidur. Besok pagi tuh subuh, biasa santri senior pada ngebangunin kan.
bangunin mau sholat subuh berjamaah, terus tadarusan, biasanya kalau pagi tadarusan gitu kan habis subuh. Udah ngelanjut ngaji. Nah, ada jadwal ngaji pagi bang. Jadwal ngaji pagi jam 8 biasanya, ngaji kitab ya. Biasanya tuh. Biasanya selesai jam 9, setengah 10 tuh ngaji kitab. Nah udah selesai, ya udah kita balik ke kamar masing-masing buat istirahat. Ada yang ngapal gitu bang ya. Cuma di situ saya ngerasa jenuh. Namanya di pondok kan nggak boleh megang HP bang. Iya. Nggak boleh megang HP selain hari Jumat ya. Dulu tuh waktu saya di pondok nggak boleh megang HP. Jenuh mau ngapal, aduh udah pusing kepala ngapal mulu gitu kan. Ah udah, saya keinget nih sama si cewek tadi. Oh iya. Keinget nawarin ngopi dia kan gitu kan. Wah apa gue kesana aja ya, mancing gitu kan, pura-pura mancing. Ah udah nggak pikir panjang. Pinjemlah pancingan ke santri senior. Bang pinjem pancingan dong, mau mancing. Mancing kemana? Di sana kan ada parit kecil bang. Nggak jauh dari sekolah itu ada parit kecil buat aliran air sawah. Iya. Kasih pinjam nyari umpan cacing lah. Gitu. Jam 10 siang saya berangkat tuh bang ke sana buat mancing. Jalan lewat belakang pondok tuh sawah. Jalan sampai ke sana. Sebenarnya niatnya bukan mancing bang. Pengen ketemu cewek itu. Ya, karena emang wah cantik banget gitu kan, apalagi di umur saya waktu saat itu kan masa-masa puber lah intinya. Lihat cewek cantik kan, cewek bening, ini dia gitu kan. Iya paham. Udah sampai sana mancing biasa, pasang umpan mancing setengah jam kok belum ada ini orang. Dalam hati saya tuh nggak ada, waduh padahal niatnya pengen ketemu banget nih saya. Mancing ya udah mancing. Nah kebenaran nggak lama, hampir 1 jam tuh datang si cewek itu. Akhirnya nyapa saya, Kang, mancing, kata dia sambil senyum ke saya. Mancing, iya teh, kata saya, mancing nih. Pada dalam hati saya niatnya pengen ketemu lu, gitu kan. Iya. Udah mancing, nggak lama dia duduk bang di samping saya. Cuma jaraknya mungkin ada 1 atau 2 meteran lah. Duduk di samping saya sambil ngobrol-ngobrol layaknya manusia. Iya. Layaknya orang biasa, ngobrol. Nggak lama dia nawarin kopi bang. Kang mau ngopi nggak? Katanya. Boleh teh, wah namanya rezeki ya nggak boleh nolak dong. Ya boleh teh, ngopi. Akhirnya diseduhin kopi, dia izin mau bikin kopi ke rumahnya. Beberapa menit kemudian dia balik lagi, bawa kopi sama singkong rebus tuh, saya ingat banget dulu. Bawa kopi sama singkong rebus, kopi hitam, disuguhin ke saya. Ya saya minum dong. Ya rasanya sama kayak kopi-kopi biasa, saya makan. Udah ngobrol ngalor ngidul. Nah kebetulan waktu udah menjelang yuhur bang. Saya inget kan harus ada jadwal ngaji juga. Emang udah waktunya sholat, takut saya dicariin sama Pak Kiai, sama pengurus pondok, sama santri senior. Artinya saya pamit sama si teteh tuh, sama si cewek. Teh saya pamit ya, mau pulang ke pondok. Takut dicariin, udah mau yuhur, mau ngaji bentar lagi. Oh ya udah, kata dia. Ya udah nggak apa-apa katanya, pulang aja. Udah pulang, saya ke pondok, sampai pondok ya udah. Ngejalanin rutinitas kayak biasanya, ngaji, masak, makan gitu liwetan ya. Oh berarti di pondok itu nggak ada yang sekolah ya bang ya? Alumni semua ya? Iya. Fokus di ngaji atau kitab gitu? Iya, fokus di ngaji sama ada sebenarnya yang sekolah, cuma yang orang pribumi bang. Yang sambil sekolah biasanya, yang orang pribumi. Kalau yang dari luar daerah situ kebanyakan cuma fokus ngaji, pesantren gitu. Udah singkat cerita kan, udah sampai pondok biasa. Ngaji siang, sore, malam, biasa tidur, bangun subuh. Nah, besoknya saya kesana lagi. Ngelakuin ini lagi, kayak mancing. Mancing karena emang, wah jadi pengen kesana terus bang tuh semenjak kejadian itu. Iya, paham. Jadi kayak, wih itu cewek kayak semangat lah ngeliat dia gitu. Iya. Baik. Hampir 1 bulan bang. 3 mingguan. 3 minggu hampir 1 bulan. Saya ngelakuin rutinitas itu mancing kesana hampir tiap hari. Bahkan kecuali hari Jumat ya. Akhirnya ada salah satu santri senior curiga bang. Santri senior curiga, nanya ke saya, kenapa kok kelihatannya sering banget mancing ke sana? Nggak apa-apa, seru aja sambil ngadam, lagian di Kobong bete, nggak ada teman ngobrol, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma fokus ngaji, kan bosan ya. Saya ngambil alasan gitu aja, padahal emang dalam hati saya kan, di sana ada cewek cantik kok, nggak bakal gue kasih tahu ke lu gitu kan, takut ada saingan gitu kan mikirnya. Udah
Gak taunya ternyata bang, santri senior itu naruh curiga. Terus laporan ke Pak Kiai. Oke. Akhirnya setelah ngaji sore bada asar, saya ditegur lah sama Pak Kiai. Kok kamu sering banget katanya mancing ke sono, kata Pak Kiai. Gak apa-apa Pak Kiai, jenuh di pondok terus, ngapal terus pusing, makanya ke sono mancing lah biar ngademin otak. Saya bilang begitu ya, ngademin kepala. Jangan sering-sering ke sana ya. Saya dibilang begitu, jangan sering-sering ke sana, takut kenapa-napa, takut banyak ular, katanya, takut kepatok ular, takut kenapa-napa, nanti orang tuanya khawatir di rumah. Kayak ngomong gitu. Udah sana masuk ke kamar, istirahat. Nanti kan bentar lagi maghrib. Iya. Oh iya Pak Kiai, udah saya pamit, masuk ke kobong, biasa hafalan, tadarusan. Beres maghrib kan biasa ngaji lagi sampai isya, ngaji lagi sampai malam. Udah ngejalanin rutinitas itu lagi aja. Iya. Tidur ceritanya bang. Udah beres ngaji, tidur. Istirahat lah intinya, istirahatin badan, tidur. Nggak taunya pas malamnya tuh, pas saya tidur, didatengin lah sama si cewek itu bang. Datang ke mimpi saya. Oke. Cuma di situ saya kaget bang. Si cewek itu separuh badannya nih dari pinggang ke atas itu bentuknya manusia. Tapi dari pinggang ke bawah itu ular bang. Oh, ular bentuknya. Ular. Saya kaget. Cuma di mimpi itu dia nanya ke saya, kenapa? Kok nggak pernah main? Kata dia. Nggak pernah main lagi ke sana. Udah lama banget. Kata dia bilang gitu ke saya. Terus saya jawab begini bang. Apa? Iya nggak boleh sama Pak Kiai. Jangan keseringan ke sana. Takut kenapa-napa. Makanya saya jarang ke sana sekarang. Nanti deh saya mancing. Kata saya bilang gitu kan. Iya ke sana tuh. Katanya saya nggak ada teman ngobrol. Saya kalau ngembala kambing nggak pernah ada yang ngajak bercanda. Nggak pernah ada yang bantuin nyariin rumput, kata dia bilang begitu. Karena emang si cewek itu biasa ngembala kambing bang. Oke. Nah, dulu tuh udah. Nah terus saya kebangun bang dari tidur, kaget dong, keringetan badan kan. Kok bisa ya si cewek itu di mimpi saya separuh badannya manusia, separuh ular. Iya. Kaget dong saya, takut lah intinya ya. Cuma saya masih mikir pakai logika bang. Akhirnya udah mungkin karena mimpi bunga tidur ya. Udahlah, nggak ambil pusing, udah saya minum, udah lanjut lagi tidur sebentar, nggak lama dibangunin lah sholat subuh. Jadi setelah itu saya lanjut lah ngelakuin rutinitas kayak biasanya, ngaji sholat ya begitu. Nah setelah beberapa hari kemudian nih bang, 2 atau 3 hari kemudian, jadi selepas ngaji malam lah, saya mau istirahat bang. Niatnya mau istirahat, baru meremin mata kisaran jam 11 ya. Saya mau istirahatin badan, baru meremin mata, saya ngedengar suara kayak suara ular bang, Sss, gitu bang. Kaget saya, cuma apa saya halu ya. Tapi suaranya malah makin jelas. Saya kan kobong salapi kan itu kobongnya panggung ya bang ya. Oh, kayu kayak panggung gitu. Kayu kayak panggung. Jadi bawahnya ya tanah gitu kan. Jadi di bawah kobong saya tuh, bawah kamar kayak ada suara ular atau hewan lewat gitu bang, kayak gitu. Iya. Nah saya mau ngecek bang, mau mastiin. Takutnya emang ular beneran, takut matuk saya atau ini gitu kan. Setelah itu saya keluar kamar buat mastiin ular atau bukan ya di bawah. Saya mastiin, saya cek, lihat, saya senter, saya korek-korek bang pakai kayu. Takutnya emang beneran ular, saya korek-korek, nggak ada apa-apa ternyata. Udahlah, saya masuk lagi ke kamar, udah saya maksain tuh meremin mata. Tapi suara itu masih tetap ada bang. Oh, suara desis ular itu. Iya, desis ular masih tetap ada. Cuma ya udah, saya cuekin aja lah karena saya ngantuk. Udah tidur aja. Bangun pagi ngelanjutin aktivitas kayak biasanya, tapi hampir setiap malam itu bang kena teror begitu. Suara desis ular itu. Suara desis ular begitu. Oke, maaf bang, saya skip dulu ya.
Maaf teman-teman penonton, mungkin kedengeran nih suara ada pengajian ya. Jadi di masjid sebelah sedang ada pengajian. Jadi kalau suaranya kedengeran tolong dimaklumin ya. Oke, siap Bang. Lanjutin aja Bang. Ya, jadi hampir tiap malam saya kena teror itu, Bang. Hampir tiap malam ada suara ular, suara aneh-aneh gitu kan. Kadang ada suara, wah banyak Bang, suara hewan-hewan. Iya, iya. Cuma saya nggak ambil pusing, udah biasa aja. Ya aja, karena saya emang tadi mikirnya, saya tuh pemikir logika Bang. Oke. Saya nggak percaya kalau saya belum lihat langsung, belum ngebuktiin langsung gitu Bang. Nah, udah. Cuma makin kesini gangguannya makin parah. Nah, jadi setiap saya mau tidur nih, pas mau merimin mata, di atas saya ada sekelebat hitam Bang lewat. Pas saya, kata saya apa itu ya? Saya mikir pakai logika, mungkin hewan kali kena cahaya lampu. Tapi gede kata saya. Tapi gede, udah saya biarin. Udah maksain merem, tapi suara ular makin jadi Bang. Makin jadi suara ular. Suara ular. Udah, saya lanjut tidur. Bangun pagi ceritanya Bang. Oke. Pas bangun pagi, saya kaget Bang. Teriak saya, astagfirullahaladzim kata saya. Ini di samping tempat tidur, di samping bantal saya. Di samping kepala. Ada ular Bang. Ular. Ular hitam. Ular apa? Nggak tahu kalau jenis ularnya ular apa, tapi ularnya hitam, kecil segede gini Bang. Oh. Segede jempol mungkin. Iya, iya. Kecil. Ngelingkar ya, emang nggak ngapa-ngapain. Cuma kan namanya ular. Iya. Apalagi saya bangun tidur. Kaget Bang, teriak saya. Santri senior dong nanya. Kenapa Dol katanya. Ini Bang ada ular nih di kamar gua, di samping gua tidur nih. Mana lihat. Akhirnya santri senior bawa sapu lah buat ini. Buat nyerok lah intinya. Akhirnya nggak lama kan sama santri senior juga dimasukin plastik. Tuh si ular dimasukin plastik, dibuang lah sama santri senior. Udah, terus berlanjut ini Bang. Terus berlanjut gangguan-gangguan. Karena saya makin lama makin nggak tahan. Saya ngasih laporan lah ke Pak Kiai. Oh, laporan nih. Oke. Laporan. Ini Pak Kiai, saya setiap malam sering kena gangguan. Ada suara ular, ada sekelebatan hitam, Iya. suara-suara aneh gitu Pak Kiai. Pak Kiai itu setelah ngelihat muka saya, tatapannya berubah tajam, Bang. Tatapan tajam gimana maksudnya nih? Nggak tahu, kayak ngelihat ada sesuatu di diri saya gitu. Oh. Tajam gitu kayak. Tiba-tiba gimana sih, ngeliatin gini? tiba-tiba, Gitu, ngeliatin gitu. Oke. ngeliatin, ya tajam lah tatapannya, tajam gitu ngeliatin saya. Akhirnya nggak lama kan Pak Kiai ngasih air lah, ngasih air minum. Air doa mungkin ya. Oke. Air doa dikasih ke saya. Nah udah nih katanya, baca ya. Baca doa ya sebelum minum. Dia tuh baca sholawat. Udah saya minum. Saya minum. Udah nggak bakal apa-apa. Makanya nih kalau tidur baca doa. Kalau mau tidur biar nggak suka mimpi aneh-aneh. Kata beliau tuh. Udah saya lanjut ke pondok. Melanjutin kegiatan kayak biasanya, ngaji, ngapal, sholat ya kayak biasanya lah, rutinitas santri. Tapi setelah kejadian itu Bang, gangguan malah makin parah Bang. 3 hari setelah saya dikasih air doa sama Pak Kiai, itu gangguannya makin jadi. Gimana nih awalnya nih? Jadi kejadian tuh kalau nggak salah malam Kamis ya, Mbak ngaji malam, pokoknya jam 10, jam setengah 11-an. Ya biasa saya mau istirahat masuk ke kamar. Tapi hawanya panas Bang. Dalam kamar tuh, kamar panas banget, nggak biasanya. Walaupun di sana bukan daerah pegunungan, tapi cuacanya kan biasanya adem Bang. Iya, daerah sana masih sejuk ya. Sejuk, banyak pohon juga kan, banyak sawah, banyak pohon, adem biasanya. Tapi kenapa malam itu panas banget Bang? Iya, iya. Hawanya panas banget. Udahlah saya ngademin diri lah, mungkin emang kamar saya lagi panas kali nih. Udah saya keluar. Jadi di depan kobong tuh ada aula biasa tempat santri ngumpul buat santri ngopi-ngopi. Nah saya di situlah duduk, ceritanya sambil ngadem, duduk ngadem, ngopi lah saya di situ. Nggak lama ada teman saya keluar, 1 orang. Belum tidur Mang kata dia. Belum nih, lagi ngopi sini, ngopi gue sendirian aja. Saya bilang gitu kan. Udah ngopi berdua, ngobrol saya. Kobong panas ya kata saya, hawanya. Iya panas, makanya ini keluar. Sampai buka baju Bang, saya telanjang cuma pakai sarung. Sarung karena emang panas banget, saking panasnya.
Udah lama, mungkin beberapa jam ya saya ngopi di luar. Udah akhirnya saya ngantuk, teman ngantuk. Masuklah saya ke dalam kamar. Kemungkinan jam 1. Jam 1 kurang lebih. Jam 1 saya masuk ke kamar mau istirahatin badan. Gangguannya masih berlanjut, Bang. Suara ular lagi aja katanya. Waduh. Suara ular lagi aja nih katanya. Kenapa ini ya? Udahlah saya baca sholawat lah yang saya bisa. Udah baca sholawat, meremin mata, maksain. Malah makin jadi, Bang. Itu suaranya. Akhirnya saya keluar buat mastiin. Jadi di samping kobong saya itu, nah pas banget di samping kobong saya itu ada lahan kosong, Bang. Dan kosong itu ada pohon kelapa 2 sama beberapa pohon pisang, kebun kecil lah intinya. Nah kebetulan jendela saya menghadap ke sana. Saya cek dong dari jendela awalnya. Oh nggak ada apa-apalah. Tapi saya pengen mastiin lagi. Takutnya kayak kemarin kejadian kan ada ular di samping saya tiba-tiba bangun tidur. Saya takut dong, takut kejadian itu keulang lagi. Keluarlah saya buat ngecek. Biasa bawa kayu takut benar ada ular. Keluar. Pas saya nengok, astagfirullahaladzim. Bang, saya sampai teriak. Astagfirullahaladzim katanya. Kaget saya, Bang. Itu ular gede banget, Bang. Hampir sama kayak pohon kelapa itu gedenya. Ngelilit dari bawah, Bang. Ngelilit sampai ke atas. Dan kenapa saya sampai takut, Bang? Gemeter kaki saya, Bang. Sampai lemas, nggak bisa bangun, nggak bisa lari. Ternyata, Bang, itu ular jadi-jadian, Bang. Setelah saya lihat sampai atas, ternyata separuh badannya badan si cewek yang kemarin. Yang ngajakin ngopi itu? Yang ngajakin ngopi waktu saya mancing. Terus? Saya mau teriak nggak bisa, Bang, itu. Mau lari nggak bisa, lemas. Dia sambil senyum-senyum ke saya. Kenapa kamu nggak pernah ke sana lagi, katanya. Kalau kamu nggak pernah mau ke sana, ya udah biar saya yang ke sini. Biar kita temenan terus. Saya makin takut, Bang. Mau lari nggak bisa. Akhirnya nggak lama ada santri senior, Bang. Santri senior nyamperin. Kenapa, Dol? Saya nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah lemas itu, pokoknya saya udah kejadian udah duduk, Bang. Nggak berdiri lagi karena emang lemas. Saya sambil nunjuk-nunjuk, Bang, ke atas pohon kelapa. Ada apa? Mau ngomong nggak bisa. Nggak bisa nunjuk. Tapi anehnya di situ, saya doang yang bisa lihat, Bang. Oh, teman ini nggak ngelihat? Temen nggak lihat. Padahal itu di mata saya jelas. Si cewek itu senyum-senyum ke saya. Gimana sih layaknya ular, lidahnya? Teman tuh inisiatif gotong saya. Digotong lah saya ke aula itu. Digotong, dikasih minum, diurusin lah sama santri-santri senior. Ditanya-tanya, saya masih belum bisa jawab karena emang masih lemas. Jadi saya belum bisa jawab, kenapa, lihat apa, kata santri-santri senior. Biasa saya belum bisa jawab, masih minum-minum. Nah, setelah saya bisa sedikit ngomong, akhirnya saya jawab. Tadi saya di sono ngelihat makhluk, katanya. Ngelihat setan, Bang. Separuh ular, separuh manusia badannya, saya bilang gitu. Waduh, yang bener lu. Iya, makanya saya tadi nunjuk-nunjuk ke pohon kelapa. Masa Abang gak lihat? Saya bilang gitu. Saya aja lihat jelas itu dia senyum-senyum ke saya. Saya bilang gitu. Udah. Cuma kan karena emang posisi malam ya, jam 2:30, 3-an itu, Bang. Jadi Pak Kiai nggak tahu. Mungkin udah tidur karena emang Pak Kiai kan tidurnya di rumahnya agak jauh lah dari kobong gitu kan, dari pondok. Jadi cuma santri-santri senior yang ngurusin saya. Udahlah, saya diurusin sama santri-santri senior. Tidur pun ditemenin karena saya takut. Oh, berarti kalau tidur tuh satu kamar satu orang? Ada yang 2 orang, cuma kebetulan saya tuh dapat kamarnya kecil. Kecil, jadi saya tidur sendiri. Ditemenin sama santri senior. Udah tidur. Pagi itu jam 7 mungkin ya, saya nggak ikut jamaah subuh bareng. Badan saya ngerasa nggak enak, panas dingin. Sakit lah intinya, bekas kejadian itu saya sakit. Pak Kiai nyamperin ke kamar saya. Ngedatengin. Nanya, mungkin santri senior laporan ya ke Pak Kiai. Ini saya disamperin sama Pak Kiai. Ditanya, kenapa semalam? Ini Pak Kiai, kata saya. Jadi semalam tuh saya lihat separuh ular, separuh manusia di pohon kelapa. Saya bilang begitu. Pakai itu senyum. Tuh kan,
Kan Pak Kiai udah bilang katanya dulu tuh jangan sering-sering datang ke sono, takut ada ular. Yang Pak Kiai maksud itu ya ini Oh, kejadian yang bang, siluman ular yang Pak Kiai siluman maksud ular itu. yang ternyata Pak Kiai Gila, maksud. merinding gua. Udah tuh saya di inilah di dipepatahin sama Pak Kiai lama-lama. Terus saya dikasih air lagi ceritanya sama Pak Kiai, kasih air. Terus dikasih bacaan lah, intinya disuruh baca sholawat. Jadi sebelum mau tidur dikasih bacaan, maksudnya biar penangkal mungkin ya. Iya, iya. Kasih bacaan sama Pak Kiai, nih sebelum mau tidur minum ini. Kalau bisa nih si air masukin aja ke galon biar gak cepet habis. Kalau habis kenapa tuh? Enggak, maksudnya ini biar kan air doa biar ini biar nggak langsung habis gitu kan. Terus Biasanya kan gitu kan. gitu ya. Oke, lanjut. Gitu kan. Udah dikasih, terus saya dikasih bacaannya juga, disuruh baca ayat kursi, baca sholawat, baca surat-surat pendek lainnya. Sebelum tidur suruh baca itu. Iya, iya. Jadi setelah pakai ngasih itu udah pakai pergi mungkin ke rumahnya, ya saya minum langsung. Iya. Baca sesuai yang diinstruksiin Pak Kiai. Ya biasa keesokan harinya biasa ngejalanin aktivitas lagi, cuma itu saya kondisi masih sakit bang. Masih sakit, cuma saya maksain gitu ya, tapi gangguan malah makin parah. Ada lagi malamnya gangguan bang. Di malam itu juga? Malam itu juga. Oke, gimana tuh? Saya kan di dalam kamar biasa lagi istirahat menjelang tidur lah. Tiba-tiba ada suara anak ayam. Padahal nih di pondok gak ada yang miara ayam, tetangga pun gak ada yang miara ayam. Iya, iya. Tiba-tiba ada suara ayam. Apa nih kok suara ayam kok makin kencang. Saya mikir mungkin ayam, tapi saya nggak berani kalau keluar, takut ngelihat situ lagi. Oh iya, iya. Takut ngelihat situ lagi. Akhirnya saya lihat di jendela bang. Buka jendela, Allahu Akbar bang. Yang saya lihat malah cewek kayak kuntilanak bang. Oh. Tuh adanya posisi nggak jauh di tempat si cewek ular kemarin. Ini posisinya di pohon pisang. Oh, dekat pohon pisang. Pohon pisang. Cuma emang nggak ngeliatin muka. Ngelayang gitu. Emang kakinya nggak napak. Layang gede banget bang. Rambutnya ketutup. Tutup rambut. Panjang banget. Bajunya kotor. Gimana sih baju putih? Iya, iya. Kotor gitu. Saya takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terus istighfar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Nggak lama si setan itu terbang bang. Pas terbang sambil ketawa sambil ngomong gini, Lambu Hadiwira. Apa tuh? Nggak tahu saya artinya apa. Lambu apa? Lambu Hadiwira, mungkin ada yang tahu gitu ya. Cuma saya nggak tahu itu apa perkataan dia, mungkin arti dari perkataan. Penonton ada yang ngerti? Coba tolong komentar. Oke, lanjut. Lambu Hadiwira sambil ketawa. Kiki. Gimana sih suara kuntilanak? Iya, iya. Ketawa terbang. Astagfirullah. Saya teriak-teriak manggil santri senior saya, bang, sini temenin bang. Akhirnya disamperin sama santri senior. Disamperin, kenapa? Ada kuntilanak tadi, katanya. Lu malu, bener bang, demi Allah. Udah bang, sini temenin tidur, kata saya. Ya udah, akhirnya ditemenin sama teman. Tapi malam itu saya nggak bisa tidur bang. Hawa panas lagi. Iya. Lagi banyak gangguan. Bahkan teman saya yang ikut tidur di kamar saya, dia ngerasain juga. Ada yang lempar lah, kayak di atas genteng tuh. Di atas genteng kayak ada yang naburin batu, pasir, gitu. Iya. Tembok bilik kayu kayak ada yang mainin, gitu. Gitu bang. Udah mungkin karena santri senior ya, dia biasa aja. Cuma saya takut, saya sambil meluk kaki dia bang. Dia kan duduk, saya meluk kaki dia karena saya saking takutnya. Udah nggak apa-apa ini mah, bentar lagi juga pagi kata santri senior. Udah, tapi saya tetap nggak bisa tidur bang. Bisa tidur pagi itu. Iya. Udah, pagi saya tidur. Ternyata abis zuhur saya dipanggil. Abis sholat zuhur tuh saya dipanggil sama Pak Kiai, suruh ke rumahnya. Pas saya ke rumah, saya ditanya bang. Interogasi lah intinya. Ditanya sama Pak Kiai. Ini bisa separah ini kenapa? Katanya. Kata Pak Kiai. Soalnya ini ngeganggu bukan cuma ke kamu, ke lingkungan Kobong. Bahkan Pak Kiai juga merasakan. Ini ngeganggu ini ke semua orang. Ini ceritanya gimana kok bisa sampai separah ini? Pak Kiai nanya gitu. Itu Pak Kiai waktu tahun itu kira-kira umur berapa bang?
Masih muda. Masih muda. Masih muda. Jadi Kisaran berapa kira-kira? mungkin 40 kali ya. Oh, masih muda ya. Mungkin 40. Anaknya juga waktu saya mondok di situ baru satu, itu pun masih kayaknya umur 3 tahun. Oke. Masih muda banget dulu. Kayak muda lah intinya. Kayak muda ya. Ditanya lah saya. Udah jujur aja katanya. Kenapa bisa separah ini? Emang awalnya gimana? Saya ceritain dari awal. Jadi kayak begitu saya ketemu nih sama si sosok yang kemarin itu. Jadi si sosok itu nyerupain orang Pak Kiai kata saya. Saya emang kayak tiap hari ke sono Pak Kiai. Ya di sono ya disediain makan, kopi gitu. Terus emang saya juga suka gitu. Saya bilang begitu. Tuh kan Pak Kiai udah ngasih tahu hati-hati. Nah mungkin karena ini masalah udah serius, saya dikasih amalan ceritanya sama Pak Kiai. Kasih amalan, suruh dibacain ini, suruh diamalin setiap habis sholat sekian. Udah katanya nggak usah aneh-aneh lagi ya, itu amalin. Pokoknya selama 3 hari kamu puasa dulu sambil ngamalin itu. Suruh puasa saya sama Pak Kiai karena emang udah ngeganggu ke semuanya, bahkan santri pun ngerasain semua. Anaknya pun nangis terus sama Pak Kiai katanya setiap malam. Oh, waktu itu Pak Kiai gitu gangguan ya? Iya, kena gangguan juga. Apalagi selain anaknya nangis terus? Ya pokoknya sama katanya di atas rumah suka ada naburin kayak pasir, kayak naburin batu. Suka ada gangguan gitu ke rumah Pak Kiai. Tapi kalau ke pondok ke saya sampai nampakin wujud Bang. Gitu. Akhirnya udah. Setelah saya beres amalan, tepatnya habis zuhur. Habis zuhur itu hari Jumat Bang, ingat saya libur ngaji. Habis Jumatan. Biasa saya masak liwetan. Tiba-tiba leher saya nggak bisa nengok Bang. Kram apa gimana maksudnya? Pokoknya nih habis tidur Jumatan, terus habis Jumatan saya masak. Itu tiba-tiba aja leher nggak bisa nengok. Terus aja, ih kok leher saya sakit ya? Saya bilang gitu ke santri, ke temen tuh. Sakit kenapa? Gak tahu ini nggak bisa nengok. Katanya. Saya bilang gitu. Nggak bisa nengok. Udah tuh sama, ya itu mah ini kali penyakit ini salah tidur katanya. Bantalan katanya. Bantalan katanya, salah bantal. Udah sini coba, sama santri kan biasanya gitu ya, mitosnya katanya kalau sakit bantalan ditepuk-tepuk pakai bantal kan. Ini tepukin. Udah katanya nanti juga sembuh. Ayo kita masak lagi. Ya saya biasa masak, kirain saya emang bantalan ya. Udah masak, makan. Beberapa hari tuh Bang, saya 3 hari ngerasain sakit itu. Tapi nggak sembuh-sembuh, malah makin sakit. Tapi sampai nggak bisa gerak sama sekali Bang? Bahkan saya mau sholat tahiyat akhir, mau ngucap salam, nggak bisa nengok gini Bang. Jadi saya cuma nengok gini nih. Oh, iya. Ya begitu. Makin sakit. Saya udah minum minum obat angin, diolesin pakai obat angin, terus minum obat pegel-pegel, sama aja nggak sembuh. Apa saya harus bawa ke tukang urut ya? Nah kebetulan teman saya kan ada yang bisa ngurut, coba pijitin nih. Dipijit ceritanya sama teman saya, tetap aja masih sakit. Akhirnya puncaknya malam keempat, saya mau tidur itu sampai nggak bisa Bang. Rebahan salah, minggir salah. Tengkurap salah, sakit banget leher. Akhirnya saya tidur sambil duduk gini Bang. Gila capek. Karena banget saking sakitnya. Akhirnya saya bilang lah ke Pak Kiai lah. Ke Pak Kiai saya leher udah berapa hari nih, udah 4 hari nggak sembuh, nggak bisa nengok, gimana ya? Nah di situ Pak Kiai tatapannya tajam lagi ke saya Bang. Ini udah nggak beres ini, kata Pak Kiai sampai ngomong gitu. Sekarang juga katanya kamu minta antar ke santri senior buat ke rumah Mbok Ayat namanya. Jadi saya jelasin dulu Bang ya. Jadi Mbok Ayat tuh masih saudara sama Pak Kiai. Masih saudara sama Pak Kiai, dan Mbok Ayat itu salah satu sepuh. Sesepuh desa gitu. Cewek. Nenek-nenek. Mbok Ayat di situ. Udah sono kamu sono. Minta antar ke sono, ke rumah Mbok Ayat, ke santri senior. Akhirnya saya dianterin lah sama santri senior ke rumah Mbok Ayat. Itu nggak tahu ya, namanya orang pinter kali ya, orang sakti ya. Itu siang atau malam ke rumahnya? Malam Bang. Malam. Malam abis isya lah. Sama siapa kesana waktu itu? Sama santri senior. Pak Kiai nggak nganterin? Pak Kiai nggak nganterin. Emang rumahnya nggak jauh Bang, cuma ke
keselang beberapa rumah doang sama Oke. sama pakai itu. Dan terlah ke rumah sama Ayat ceritanya. Namanya orang sakti kali bang ya, orang pintar udah tahu yang begitu. Belum ngomong apa-apa, udah ketawa aja. Udah ketawa dia senyum. Makanya kalau suka mah sama manusia aja katanya. Jangan suka sama setan. Tapi dia dulu ngomong kayak bahasa Jawa. Oke. Ngomong gitu. Saya baru tahu loh di sana itu Sunda tapi bahasa Jawa ya. Jadi ada Sunda ada Jawa. Tapi Sundanya juga Sunda Jawa. Sunda Jawa ya. Gimana Mungkin sih di sini ada campuran warga Serang nih, coba komentar kayak gitu. Oke, silakan lanjut bang. Ya gitulah, makanya kalau suka mah sama orang aja katanya, jangan suka sama setan katanya. Mentang-mentang cantik kata dia. Sambil gimana sih Iya, kayak nyindir kayak gitu ya. ngeledek gitu ya. Ngeledek. Saya cuma balas senyum. Udah tuh disuruh duduk ceritanya. Disuruh duduk, dipegang lah tangan saya. Ntar ya, tunggu kata Mayat. Dan diminum aja dulu, minum katanya. Minum, disuguhin minum kan. Saya minum. Akhirnya nggak lama Mayat bawa air juga dari belakang. Bawa air 1 gelas. Tapi di dalamnya itu ada kayak bumbu dapurnya bang. Nggak tahu jahe, nggak tahu kunyit, apalah itu pokoknya ada kayak Di dalam airnya. Di dalam airnya. Oh iya. Dibawain air itu saya tanya. Suruh minum. Minum nih, tapi jangan dihabisin katanya. Minumlah saya bang. Katanya. Udah, sini duduk di bawah. Duduk di bawah, Mayat ke belakang saya. Mayat ke belakang saya. Dipijit lah ceritanya leher saya. Dipijit, serol. Biasa. Udah dipijit. Saya kaget bang. Tiba-tiba bibirnya dideketin ke kuping saya. Kaget saya dong. Ternyata dia mau manggil. Si Mayat ini? Mayat ini manggil saya. Oh. Di kuping saya manggil gini. Ding. Balik ding. Gus akeh sing nenggoni, balik ding. Beberapa kali dia manggil kayak begitu. Terus saya ditepok. Pok. Pas saya ditiup ubun-ubun. Tepok. Terus udah tuh. Diminum lagi air yang tadi. Akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, emang si makhluk ini kalau ke orang baru suka ngerjain lah, intinya jahil. Pasti ngeganggu. Nah, kamu tuh mungkin karena ada keturunan, kata Mak Ayat tuh, mungkin karena ada keturunan, kamu tuh menarik makhluk-makhluk kayak begitu, katanya. Jadi Mak Ayat tuh ngomong begitu ke saya. Udah, jadi supaya kamu bisa nangkal, jadi bisa mengantisipasi sendiri, ini Mak Ayat kasih amalan, katanya. Tapi Mak Ayat titip yang bener ya amalinnya, ini bukan buat diperjualbelikan, kata Mak Ayat. Ngomong gitu. Kalau ada yang butuh tolongin, misalkan saudara butuh tolongin, tapi ingat jangan diperjualbelikan ya. Udah ini amalin bekal buat kamu. Pas di situ ada pembicaraan, ini sosok ini niatnya mau ngapain gitu ke Abang Jendol? Oh iya, ada pembicaraan juga. Apa? Jadi si sosok itu ternyata suka sama saya. Niatnya apa buat deketin Abang ini? Suka Suka aja? Suka karena emang, ya maaf ya, ini mungkin buat orang-orang yang bisa, orang-orang yang ngerti lah. Untuk orang-orang yang ngerti, saya juga jujur aja masih awam sama ilmu-ilmu kayak begitu. Mungkin buat orang-orang yang ngerti, katanya aura saya itu menarik makhluk-makhluk kayak begitu. Iya, paham. Jadi untuk belajar hal-hal yang kayak begitu pun gampang katanya. Iya, gampang disukain sama sosok itu ya. Sama sosok, jadi gampang buat inilah. Berarti jadi playboy makhluk halus. Gila, serem amat ya. Oke, lanjut silakan Bang. Jadi udah tuh. Jadi, nah itu makanya leher saya nggak bisa nengok. Itu dia ngelilit badan saya. Ngelilit katanya. Iya, kata Mayat. Tapi seperti cupang. Nah udah, saya setelah pulang ke Kobong, ya udah saya ngejalanin aktivitas kayak biasanya. Dan saya ngamalin ilmu yang dikasih sama Mak Ayat. Iya. Berarti udah banyak tuh amalannya ya? Ya beberapa lah, nggak banyak banget. Jadi ngamalin yang dikasih sama Pak Kiai sama Mak Ayat. Udah saya ngamalin, fokus ngamalin itu. Udah saya ngamalin. Jadi saya tuh puasa 1 minggu bang. Dari Mak Ayat. Udah ngamalin. Wah ternyata setelah ngamalin, saya malah makin sensitif bang badan. Jadi malah makin bisa ngerasain
aura-aura negatif. Oh, kayak kebuka ya, malah Iya, kayak kebuka. malah kayak kebuka. Jadi kalau misalkan nih saya contoh datang ke suatu tempat, nah, tempat itu angker, saya langsung bisa ngerasa tempat itu angker. Ngerasanya gimana nih? Keberadaan mereka atau Iya, ngerasa gimana? saya bisa nggak bisa lihat, tapi saya bisa merasakan, wah ini energinya gede nih Oh, di sini. Iya. Saya bisa kayak begitu, bisa merasakan di sini ada kayak ada makhluk yang kayak gitulah. iya, iya. Pada saat itu ya, namanya saya tadinya penakut kan, aduh. Tapi di balik rasa saya penakut, saya itu orangnya penasaran Oke. dan selalu berpikir pakai logika bang, gitu. Kalau gue pengen tahu jadi makin penasaran sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Iya, iya. Jadi mungkin ya emang ada sedikit rasa sombong di hati saya. Iya. Gue sekarang udah punya penangkalnya nih. Oh iya, iya. Gitu. Ngerasa udah kayak punya gitu ya? Iya, jadi Oke, baik. ada sedikit rasa sombong di hati saya pada saat itu. Emang ya jelek ya, kayak begitu. Manusiawi itu. Akhirnya saya malah ngeberanin diri bang. Jadi sosokan lah intinya, nantang-nantang. Jadi sendiri nih, kadang saya hampir tiap malam ke tengah sawah Oke. buat interaksi sama yang kayak begitu. Ya biasa nyoba-nyoba, datang nggak nih, coba dipanggil. Ada yang datang, ada yang enggak. Setelah itu saya karena ngerasa pede nih, gue udah punya pegangan. Datang lagi saya lah ke sono, Kemana? ke si tempat ular itu lagi, Oh, ke tempat cewek si itu cewek lagi. itu. Dengan posisi malam, mungkin jam 2-an ya, jam 2. Pokoknya saya setiap ke tengah sawah itu untuk bereksperimen ya. Iya, iya, iya. Selalu setengah malam bang, tengah malam. Jadi santri-santri udah pada tidur, saya pasti ke sana. Nyelinap lah lihat belakang gitu. Udah. Saya samperin bang ke sono. Ke tempat biasa saya mancing. Pengen tahu nih lu datang nggak ke gua. Ternyata bang, yang datang adiknya. Adiknya siapa nih? Adiknya si cewek itu. Oh, dia punya adik. Kan tadi awal cerita saya waktu iya. dia sama anak kecil. Oke, ya berdua sama anak kecil ya. Iya. Yang datang adiknya ke saya. Hmm. Dia juga sama separa ular. Cuma laki-laki. Nangis tapi adiknya. Interaksi itu secara langsung. Nangis. Kang tolong katanya. Kakak saya diculik sama makhluk lain. Iya, iya. Karena terlalu cantik kali kakaknya. Oke. Sama makhluk lain. Akhirnya kok diculik kenapa? Gini. Ternyata setelah saya cari tahu bang. Tempat itu mau dijadiin danau. Oh, jadi danau. ada proyek danau bang. Oke. Sama pemerintah situ dibikin danau untuk aliran air ke sawah supaya petani bisa nanam nggak berhenti gitu. Oh iya, iya. Nggak ada walaupun musim kering masih ada air itu bisa dialirin pakai mesin. Nah di situ ternyata si cewek itu dipindahin. Oh. Nah sama orang-orang yang punya proyek itu karena ngeganggu. Oke. Saya nggak tahu ya, ternyata udah ada penggalian beko di situ. Pakai beko sering ambles bang. Di situ, aduh, saya nggak bisa lah, kata saya nggak bisa gimana. Lagian kan ilmu saya masih segini bang. Cuma dulu kan saya ngerasa sombong aja makanya berani gitu. Iya, iya. Nggak bisa gimana. Udah makanya saya ngomong ke si anak kecil itu ya. Udah kamu juga mendingan pergi, jangan di sini. Takut kamu juga kena. Udah akhirnya saya nggak ikut campur urusan mereka. Oke. Tapi tetap bang rutinitas saya setiap malam. Buat maksudnya ngasah ilmu saya nih. Oh, jadi belajar. Belajar, malah akhirnya belajar bang. Gokil. Udah banyak amalan ya. Iya dulu pada Iya, saat itu dulu. ya, pada saat itu. Iya, iya. Akhirnya udah tuh. Saya malah dapat momen bang. Hmm. Akhirnya karena saya sering gini, dapat momen ketemu makhluk yang emang bener-bener tingkatnya tinggi bang. Oke. Nantang saya ceritanya dulu ada satu tempat itu tuh di daerah sana tuh dikeramatin bang. Di daerah sana tuh dikeramatin. Cuma saya tuh orangnya bodoh amat gitu. Gua nggak percaya kalau lu belum ngewujudin ke gua. Tempatnya kayak apa itu? Tempatnya cuma kayak lapangan, gundukan biasa. Tapi dikeramatin. Dikeramatin di belakang bendungan gitu bang, bendungan air. Iya, iya, iya. Ada di situ. Saya penasaran lah ke sana. Akhirnya saya nyamperin bang ke sana. Emang tempatnya juga sawah, masih sawah cuma bendungan di belakang bendungan. Samperin ke sana, das. Biasa ritual yang kayak biasanya. Ternyata bener bang, nyamperin bang. Das ngewujud. Gede, tinggi, hitam. Badan berbulu.
Saya sampai merinding ya ceritain. Iya, iya. Tinggi berbulu. Ke muka-muka pokoknya sekujur badan tuh bulu semua. Mata merah. Kuku pada panjang. Kuku mungkin ada segini bang. Iya, Kuku di jarinya. Natap saya tajam. Saya ngomong gini. Berani juga lu ngewujudin diri di depan gua. Saya malah nantang gitu bang. Iya, iya. Bodohnya saya mungkin karena rasa sombong saya waktu itu ya, mungkin karena umur saya juga masih muda, terus karena baru belajar. Saya ngomong gitu, berani juga lu ngewujudin diri di depan gua. Terus dia langsung ketawa. Tuh, mungkin makhluknya kayak Gundurwo gitu ya, kita bisa ilustrasikan itu Gundurwo lah, cuma gede banget bang. Ketawa dia, katanya. Makhluk rendahan kayak kamu katanya. Kalau bahasa Indonesia ya, dia ngomong pakai bahasa Jawa soalnya. Makhluk rendahan kayak kamu nggak mungkin bisa ngalahin saya, dia bilang gitu. Maksud dan tujuan kamu datang ke sini mau ngapain? Dia bilang begitu bang, malah ngomong gitu ke saya. Kalau emang sekedar pengen mengasah ilmu, nggak begini caranya. Cara kamu nggak sopan. Akhirnya saya ngeluarin inilah ajian saya gitu ya, bacaan yang sering saya amalin. Oke. Buat ngetes ke dia. Buset bang, ternyata nggak mempan. Buset, saya di situ baru ngerasain auranya gede banget. Marah dia, saya gituin. Akhirnya dia ngejar saya. Ngejar namanya makhluk gede, saya kecil, ngejar satu langkah langsung dapat. Jadi saya diempasin gini bang. Padahal nggak kena, cuma gini. Anginnya kencang banget. Sampai mental saya beberapa meter. Sampai mental beberapa meter. Tuh saya. Takut dong saya abis kejadian itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, saya sambil lari, udah nggak pikir gimana-gimana karena rasa takut. Lari sambil sempoyongan. Alhamdulillahnya itu jatuh posisi sawah lagi, nggak terlalu kering bang, masih kayak lumpur yang mau mengeras gitu bang. Alhamdulillahnya. Kalau misalnya kering, wah pada patah pasti tulang saya. Tapi di situ saya langsung lari karena ketakutan, nggak pikir panjang, saya sambil Allahu Akbar lari. Barang-barang saya pun sampai ketinggalan, kayak peci bang, di sana ketinggalan. Peci mungkin tasbih juga ketinggalan. Pokoknya barang-barang kecil pada ketinggalan bang di sana. Lari nggak pikir panjang, ke kobong saya. Ke kobong. Ada santri senior lagi masak. Ada santri senior lagi masak, kayak ngos-ngosan kan. Santri senior nanya, kenapa? Enggak apa-apa, habis ngompor ikan katanya. Itu baju pada kotor begitu. Iya, habis ngompor ikan, mana ikannya? Nggak ada, ayo ngompor lagi ke sana yuk. Kata saya bilang begitu. Padahal saya ke santri senior itu minta diantar, pengen ngambil barang saya yang ketinggalan. Karena peci, takut. Karena takut. Ya udah ayo, bawa alat-alatnya. Iya ayo. Jadinya udah setelah kejadian itu saya nggak berani lagi bang buat nantang-nantang kayak begitu. Buat nantang-nantang, oh mungkin iya saya salah, saya introspeksi diri, saya salah. Emang benar di langit masih ada langit, walaupun emang dia makhluk tak kasat mata, ilmunya lebih tinggi dari saya gitu kan. Kayak begitu. Karena emang nggak semua pesantren ya belajar ilmu kayak gitu. Ada beberapa lah ya. Ada beberapa. Yang belajar, mungkin di luar pelajaran kali ya. Jadi di luar pelajaran. Kan saya alumni pesantren walaupun beberapa tahun. Banyak tuh senior di atas malam-malam, wah. Kayak begitu. Kayak lagi silat lah, terus lagi belajar apalah ilmu-ilmu gaib-gaib gitulah. Adalah beberapa. Gila mungkin sih, karena emang di tempat saya tuh di Serang bang. Lingkungan sih. Jadi emang kesan mistisnya masih kuat di sana. Daerah sana. Kesan mistis, kalau kata bahasa kita mah jawaranya masih banyak. Masih banyak, mantap emang. Jadi emang di daerah sana itu. Jawaranya masih banyak. Pokoknya yang kesan yang nggak masuk akal tuh masih banyak dulu di sana bang. Nah, ini Bang Jendol, dipanggil Bang Jendol nih. Oke, nah kan abang sempat ngalamin kejadian disukain sama sosok siluman ular ya, yang berwujud wanita mungkin ya. Nah kan sampai beberapa kali kejadian sampai akhirnya Pak Kiai turun tangan, akhirnya abang dioper lagi ke Mak Ayat ya. Mak Ayat. Dan kejadian itu berulang kali nih, dan itu kan abang waktu itu nyantelnya sama kakak nih. Sama kakak. Jadi kakak tahu posisi abang waktu itu diganggu sampai segitunya. Tahu. Apa kata dia? Gimana ya? Soalnya saya juga sama kakak jarang ngobrol. Paling dia kalau misalnya saya lagi kejadian kayak gitu, ya cuma sekedar nolongin, ngasih minum, bantuin, nanti ngabarin orang rumah kayak begitu.
ngasih perhatian kayak begitu karena emang saya jarang ngobrol juga sama abang waktu di pondok gitu kan. Tapi Saling dia tahu. gengsi ya. Iya gengsi lah gitu, gimana sih abang ade kayak gitu. Nggak di mana-mana ya, Bang. Iya. Makanya aneh orang. Bahkan sering berantem lah gitu kan. Wah, kayaknya sering di tongkrongan ada adik abang kayaknya aneh. iya. Ada tongkrongan saya kayak gitu, Bang. Adik abang ketika adiknya datang, abangnya pulang. Terus Iya sebaliknya. kayak begitu. Ada yang ngalah gitu. Oke, dan terus setelah abang nih kata Pak Kiai kan kamu disukai nih sama sosok ular itu. Akhirnya dikasihlah amalan seperti itu. Iya. Sampai Mak Yud pun ngasih ya Iya. amalan kayak gitu. Nah itu amalannya itu tujuannya buat apa Wak pada waktu itu Bang? Sebenarnya tujuannya buat penangkal aja sih karena emang saya tuh kosong banget katanya. Kosong banget cuma emang saya ini ada turunan. Ada turunan tapi kosong gitu, makanya nggak bisa buat, nggak ada penangkal kayak gitunya. Bisa merasakan tapi nggak bisa buat antisipasinya, jadi takut kenapa-napa makanya dikasih itu. Terus itu abang amalin ditekunin apa cuma sekedarnya aja pada waktu itu? Tadinya ditekunin Bang, diniatin, bahkan sampai saya lulus pondok pun saya masih awalnya ya, masih ngamalin, bahkan ya maaf sebelumnya, mungkin pada saat itu ya, untuk sekarang kan saya ya orang kayak begini lah. Pada saat itu saya sampai sempat nerima tamu juga, ada beberapa. Tapi bukan yang aneh-aneh ya, makanya kayak anak kecil nangis aja kayak begitu. Jadi mbah jendol. Iya mbah jendol. Jadi kayak ngebantu lah. Tetangga kesurupan saya yang nolongin. Abang begitu. Yang Oke. Tapi kalau sekarang tahun 2025 masih ngamalin itu. Kadang-kadang sih Bang, kalau lagi ingat aja. Lagian saya juga sekarang mah tahu diri lah intinya. Tahu diri, saya kayak begini, kayaknya udah cukup buat saya aja deh. Iya, buat pegangan aja. Buat pegangan aja, nggak mau kayak gitu. Lagian mungkin waktu kalah ya, digempur sama kerasa dunia kali ya. Iya betul. Mungkin saya doang kali ya, karena emang dulu keluar dari pondok tuh malah pengen kerja Bang. Iya. Malah pengen kerja. Abang mah sekarang alhamdulillah di rumah punya santri. Alhamdulillah tuh abang saya yang ikut mondok bareng. Ya alhamdulillah, semoga rame santri. Amin. Semoga bermanfaat lah ya, berkah ilmunya lah ya. Berarti waktu itu Bang Jendol berapa tahun total nyantren di sana? Waduh, kalau nyantren di sana kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun? 4 tahun. Udah lumayan melotok lah ya. Kan di sana juga cuma makan tidur. Iya, tapi kan ada ilmunya. Bisa ngaji kitab, Al-Quran, dan yang lain-lain. Sampai akhirnya tuh bisa nantang sosok Gundurwo itu. Gundurwo itu. Kan dulu saya pernah nyantren Bang. Hampir 3 tahun lah saya nyantren. Banyak nih Bang senior-senior saya yang ya itu kan ada 4 lantai atasnya tuh kayak buat jemuran. Jadi kayak kosong lah kalau malam tuh. Ya itu pada silat-silat terus dia dimasukin gitu jadinya. Kalau saya nggak kayak gitu. Enggak ya. Terus ada amalan-amalan yang narik-narik benda gitu. Itu kiai nggak ada yang tahu. Kiai nggak tahu. Kalau tahu diomelin. Iya pasti diomelin. Gitu. Jadi kita kayak kalau kata kan saya masih cupu waktu itu kan SMP. Kalau kata senior-senior mah itu mereka dikasih dari luar, orang luar. Terus sama-sama senior pun dikasih jadi kayak ini buat pegangan nih. Ada yang bilang buat ini buat nih lu baca ini buat ilmu laduni anjay katakan. Ada yang bilang gitu kan, jadi kayak entar lu hafalan lu cepet lu gitu kan. Lu baca sekali langsung hafal gitu. Mungkin kalau laduni kayak begitu mah biasanya dari guru ngaji langsung. Iya, saya juga kalau misalkan nih ada. Berarti abang nih sekali baca langsung hafal? Enggak juga, maksudnya biar saya juga kan orang yang termasuk susah ngapalnya ya. Iya. Bego lah gitu, dikatain bego lah. Bego lu gitu. Iya. Jadi susah kalau ngapal tuh. Iya. Lu katanya dikasih makan apa sih sama kata pakai nih katanya biar sedikit inilah kalau kata kita mah ngerestart otak lah gitu ya. Udah biar lebih gampang ngapal gitu. Dan terus nih, abang nih selama 4 tahun, hampir 4 tahun nyantren ya. Nah, itu santri-santri lain sempet cerita nih ke Bang Jendol, mereka sempet gak ngalamin kejadian juga? Justru abang saya yang kena lagi. Kena apa waktu itu? Kejadiannya sama kayak saya. Cuma dia mungkin dia juga punya penangkalnya kali ya, namanya lebih tua dari saya, lebih senior juga. Kejadiannya sama, disukain sosok hantu gitu maksudnya? Iya, nggak tahu ya kalau disukain atau enggak, cuma dia sama diikutin. Diikutin juga, tapi sosoknya beda. Nyai Ronggeng kata kakak saya. Nyai Ronggeng itu yang penari itu? Iya, penari begitu. Iya.
Saya pernah diikutin dulu sama debt collector. Woi, bayar motor angsuran. Bayar Nggak motor bercanda. angsuran. Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah, amit-amit. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian sob kisah pengalaman yang dialami sama Bang Jendol ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah perjalanan hidup kali ini Bang Jendol bisa berbagi kisah pengalamannya waktu dulu nyantren ya di daerah Banten. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Waalaikumsalam. makasih banyak ya Bang ya. Sama-sama Bang. Mau nanya deh Bang, Abang mau saya isi gak? Simsalabim bos. Aing mau. Dadah, mau. Masuk mau. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.